Adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi. Wah, itu banyak banget di tembok-tembok pinggir jalan, mulai dari Solo, Jogja, Medan, bahkan kota-kota lain. Ini adalah bukti keresahan masyarakat. Lu jangan mau tak kecoh, geng. Nah, penasaran kan? Aku browsing lagi. Emang bisa ya mantan presiden itu diadili? Nah, ternyata dalam sejarahnya Indonesia itu juga pernah mengadili mantan presiden, yaitu Soeharto. Dia diadili karena kasus korupsi. Nah, kalau Jokowi ini kira-kira bakal diadili masalah apa ya? Tapi kalau lu mau mengatakan adili Jokowi, ya silakan aja. Apa dasarnya? Kok bisa serentak? Itu menarik bagi gua sebagai pengamat jadi-jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang berita yang saat ini sedang viral di media sosial, yaitu vandalisme di jalan-jalan di kota-kota besar ya, mulai Jakarta, Medan ya, bahkan juga hingga ke Solo, yang isinya adalah permintaan agar Jokowi diadili. Strategi apa lagi ya yang kalian lakukan ini, Bo kebo? Mudah sekali ditebak ya teman-teman ya. Dan kok strategi-strateginya menurut saya kurang paten gitu ya. Jadi ini menurut saya konsultan politiknya ini jangan-jangan cuma ChatGPT. Masa ingin Jokowi diadili tapi dengan cara menulis kalimat-kalimat adili Jokowi di jalan-jalan. Lah kalau ingin Jokowi diadili yang logis dong ya. Ya cari kasusnya, cari kesalahannya, kumpulkan bukti-buktinya, lalu daftarkan perkaranya ke pengadilan. Bukan malah memprovokasi yang gak jelas macam kayak gini. Rakyat sudah gak mudah kau bohongi lagi macam dulu-dulu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tulisan yang menyerukan adili Jokowi terpampang di sejumlah tembok sudut kota Medan hingga Jakarta. Belum diketahui siapa yang membuat tulisan tersebut dan apa motifnya. Namun sejak masuknya nama Jokowi dalam nominasi presiden terkorup, Jokowi dicap sebagai pemimpin terburuk dan hal itu memicu munculnya tulisan tersebut. Menurut pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Indra Fauzan, tulisan itu merupakan ekspresi masyarakat. Ia menyebut tulisan itu muncul bukan dikarenakan Jokowi masuk dalam tokoh terkorup versi OCCRP saja, namun sejumlah isu-isu terkait program strategis nasional kawasan Pondok Indah Kapuk juga memicu kemunculan tersebut. Tulisan itu sengaja dibuat di Medan yang merupakan tempat tinggal menantu Jokowi. Seperti diketahui, tulisan adili Jokowi terlihat di tembok-tembok sudut kota Medan Sabtu 1 Februari 2025. Seperti yang terlihat di Jalan Jamin Ginting, yakni di bawah flyover seruan adili Jokowi ditulis menggunakan piloks. Tulisan yang sama terlihat di Jalan Ngumban Surbakti, Jalan Setiabudi, Jalan William Iskandar, dan sejumlah kawasan lainnya di Medan. Sebelumnya tulisan serupa juga terpampang di sejumlah lokasi di Jakarta. Seruan persis ditulis menggunakan pilok hitam banyak ditemui di ruang publik. Ya, teman-teman ya, barusan kita mendengar sebuah berita gitu ya di media sosial TikTok yang dibuat oleh salah satu akun lah begitu. Dan tadi sudah kita dengar bareng-bareng dan di dalamnya tadi juga memuat pernyataan ya, mengutip pernyataan salah satu pengamat politik dari Sumatera Utara gitu ya, yang katanya ini bagian dari reaksi masyarakat. Reaksi masyarakat macam mana ya kan?
kok vandalisme seragam gitu, nggak ada gerakan masyarakat yang masif, tiba-tiba banyak bertebaran tulisan Adili Jokowi. Ya berarti ada yang mengondisikan lah. Bukan keresahan masyarakat, tetapi keresahan partai tertentu kayaknya. Lanjut. Di Jogja lagi banyak tulisan Adili Jokowi di mana-mana. Ada di tembok-tembok, di jalan-jalan. Kemarin aku juga lihat di beberapa halte juga ada. Terus aku browsing, ternyata di kota-kota lain itu juga ada. Kayak di Medan, di Jakarta. Nah, penasaran kan? Aku browsing lagi. Emang bisa ya mantan presiden itu diadili? Nah, ternyata dalam sejarahnya Indonesia itu juga pernah mengadili mantan presiden, yaitu Soeharto. Dia diadili karena kasus korupsi. Nah, kalau Jokowi ini kira-kira bakal diadili masalah apa ya? Ya, saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Terlepas netizen barusan ini mendukung Pak Jokowi ataukah tidak. Karena juga channel ini visi misinya kan ya membela kebenaran gitu ya. Jadi siapapun yang menurut kami itu benar ya layak kami bela. Jadi bukan buzzer si A, si B, si C, enggak gitu ya. Dan apa yang disampaikan oleh netizen barusan tepat sekali gitu. Soeharto pernah diadili kasus korupsi. Nah, kalau Jokowi ingin diadili, cari dulu kasusnya, ya toh, kumpulkan buktinya, daftarkan perkaranya. Nggak usah bikin vandalisme murahan macam kayak gitu. Itu strategi yang keliru, bro. Ya, lanjut. Ya, barusan kita melihat teman-teman ya, beberapa 2 atau 3 tadi ya, Satpol PP gitu ya, personel Satpol PP yang menghapus tulisan-tulisan Adili Jokowi yang bertebaran ya dan dianggap sebagai vandalisme ya, perusakan lah begitu ya. Di kota Solo kalau tidak salah tadi, dan memang betul seperti apa yang saya sampaikan, tulisan-tulisan macam kayak gitu sudah nggak relevan sekali saat ini karena cat itu sudah mudah didapatkan ya, dan apalagi setiap pemerintah daerah itu memiliki kebijakan gitu ya, tidak boleh melakukan vandalisme ya, menulis-nulis di tembok-tembok di pinggir jalan ya, nggak boleh. Jadi ada anggarannya itu di Satpol PP untuk membersihkan itu. Begitu ada tulisan-tulisan macam kayak gini, ya cepatlah bisa ditangani oleh Satpol PP. Makanya saya katakan ini strategi kurang paten gitu loh. Gimana kok macam kayak gini? Lanjut. Adili Jokowi, Adili Jokowi, Adili Jokowi. Wah, itu banyak banget di tembok-tembok pinggir jalan mulai dari Solo, Jogja, Medan, bahkan kota-kota lain. Ini adalah bukti keresahan masyarakat. Lu jangan mau tak kecoh, geng. Apa relevansinya masyarakat minta adili Jokowi? 10 tahun Jokowi sudah membantu membangun Indonesia sedemikian baik, lolos dari pasca pandemi. Lu minta diadili apa coba? Geng, jangan mau digocek. Ini ada kepentingan lain untuk menghancur, meluluhlantakan citra baik, citra kuat Jokowi sebelum 2029. Biar dia aja tuh yang boleh hancap di benak masyarakat. Jangan mau. Masa lu hari begini mau aja di gimana menurut lu, geng? Oh iya, untuk lu yang gak siap beda di skip aja ya. Tapi kalau lu yang siap berbeda, silakan leave your comment below ya. Gak usah maksa ya. Jangan-jangan juga gue bisa salah, apalagi lu.
Adili Jokowi, adili Jokowi, diadili persoalan apa? Nggak tahu, pokoknya adili. Lah, gimana toh? Negara ini kan negara hukum ya, tentu kita sepakat terkait hal itu dan kita juga sepakat bahwa di negara ini nggak boleh ada orang yang kebal hukum ya. Bahkan presiden yang masih menjabat pun ya kalau memang tersangkut kasus hukum juga harus diproses. Apalagi presiden yang sudah purna bakti semacam Pak Jokowi. Kalau memang tersangkut kasus hukum ya harus diproses dong ya toh. Cuma persoalannya ya kan kasus apa gitu loh. Tunjukin dulu kasusnya ya kan, buktikan, cari bukti-buktinya, nah kemudian daftarkan perkaranya ke pengadilan. Jangan cuma bacot aja adili Jokowi. Itu, kasihan gitu loh. Yang kasihan itu adalah pemerintahan yang saat ini, ya kan. Nggak mengadili Jokowi dianggap ya membela Jokowi, mau mengadili Jokowi nggak tahu kasusnya apa, kan bingung jadinya ya toh. Lanjut. Coretan dinding bertuliskan, adili Jokowi tiba-tiba muncul di berbagai sudut kota Solo dan langsung jadi sorotan. Satpol PP buru-buru menghapusnya karena dianggap melanggar aturan tentang vandalisme. Tapi banyak yang melihat ini sebagai bentuk kekecewaan publik. Apalagi setelah nama Jokowi masuk daftar tokoh kejahatan, terorganisasi, dan terkorup versi OCCRT. Siapa pelaku coretan ini masih dicari. Jadi ini aksi vandalisme biasa atau sinyal keras dari rakyat yang kecewa. Iya, saya gini nih teringat teman-teman ya, teringat pada masa, perang kemerdekaan ya. Ya makanya kan tadi saya mengatakan, ini udah bisa ditebak ini siapa ini dalang di belakangnya, pasti Kebo ya kan. Kemungkinan, loh Kebo itu apa Bang? Partai? Emang ada partai Kebo di Indonesia? Nggak ada lah, saya cuma bilang aja asal ngomong Kebo gitu kan. Kenapa? Karena model-model semacam ini ya, tentu kita pernah membaca dalam buku-buku sejarah ya, kemudian juga rekaman-rekaman sejarah sebelum kemerdekaan lah, dan pasca proklamasi ya, pada saat perang merebut kemerdekaan ya. Itu sering sekali kita melihat ya tulisan-tulisan di tembok-tembok gitu ya, merdeka, merdeka. Merdeka atau mati gitu kan ya. Kemudian ada juga yang berbahasa Inggris gitu lah. Nah, ya kan ini sepertinya mengulang pola yang sama gitu ya. Jadi ini bernostalgia. Siapa lagi ya kan? Aduh, udahlah kalau mau mengadili Jokowi udah daftarkan perkaranya kasus apa, tunjukkan buktinya gitu aja ya. Nggak usah banyak bacot memprovokasi macam kayak gini ya. Lanjut. Tapi kalau lu mau mengatakan adili Jokowi, ya silakan aja. Apa dasarnya? Kok bisa serentak? Itu menarik bagi gua sebagai pengamat jadi-jadi. Leave your comment below ya. Tinggalkan komentar lu ya. Sebenarnya ada apa ini? Fenomena apakah ini? Apakah ini dalam rangka menjegal atau menurunkan kekuatan image Jokowi yang semakin menguat? Setelah turun jadi presiden ternyata malah menguat, bukan malah turun. Sehingga harus banyak upaya dilakukan untuk menghancurkan image-nya Jokowi. Kira-kira perlu apa nih geng? Fenomena ini. Kita sekarang ada di buku, kopi, dan Jokowi. Selalu ada cerita menarik tentang Bapak Jokowi. Silakan yang punya pandangan, silakan tinggalkan komentar. Gue cuma merasa, ini ada apa ya? Kok sebegitu serunya orang minta adili Jokowi? Bukannya kita harusnya berterima kasih kan? Hampir sama dengan apa yang saya sampaikan tadi teman-teman ya kan. Adili Jokowi silahkan aja mau mengadili Jokowi. Cuma yang bikin aneh dan menarik, kok ini terjadi serentak gitu ya. Dan polanya sama ya. Di Medan, di Jakarta, kemudian di Solo, itu tulisannya itu di tembok gitu ya. Ditulisin gitu loh, pakai pilok lah seperti itu ya. Semacam cat semprot gitu. Kenapa nggak menggunakan banner? Takut bisa dicari, oh ini siapa yang nyetak nih, percetakannya ketahuan gitu. Kemudian nanti juga ketahuan siapa yang memesannya. Sama aja, walaupun vandalisme dengan cat semprot semacam itu juga akan ketahuan karena apa namanya CCTV banyak bertebaran ya di Indonesia ini, di setiap sudut jalan sudah ada, gitu.
Kemudian juga pola-pola seperti ini kan kita harus mengamati pola-pola sebelumnya. Kira-kira yang pernah melakukan seperti ini siapa? Kan patut diduga ya, walaupun nggak menuduh kan seperti itu. Kalau mau melaporkan Jokowi, mengadili Jokowi, udah daftarkan perkaranya ya kan, tentukan kasusnya, kumpulkan buktinya, minimal ada 2 alat bukti yang cukup ya, dalam ilmu hukum ya, 2 alat bukti yang cukup, untuk ya ditetapkan sebagai tersangka dan lain sebagainya ya, kumpulkan itu. Jangan bacot cuma, bikin vandalisme di jalan-jalan macam kayak gitu, tuh murahan Bro ya. Lanjut. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen mengenai vandalisme adili Jokowi yang katanya itu adalah bentuk keresahan masyarakat ya. Kemudian netizen ini mengomentarinya, emang masyarakat mana yang resah gitu ya. Masyarakat yang resah atas kepemimpinan 10 tahun Jokowi di Indonesia itu mana gitu loh. Ada nggak buktinya? Yang resah jangan-jangan cuma golongan kalian aja ya, sebagian kecil gitu loh. Kalau rakyat sih nggak ada yang resah gitu loh, justru kalianlah yang resah. Iyalah, kalian-kalian yang kepentingan politiknya mulai morat-marit melawan hegemoni Jokowi yang begitu besar, itulah yang resah saat ini ya. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang berita yang saat ini sedang viral di media sosial, yaitu vandalisme di jalan-jalan kota besar ya, mulai Medan, Jakarta, hingga Solo, yang isinya adalah permintaan agar Jokowi diadili ya. Menurut saya ini adalah salah satu bentuk provokasi, karena kalau mau adili kalau mau adili Jokowi ya udah laporin aja gitu kan, beres ya toh. Seperti ijazah palsu misalnya ya toh. Iyalah. Strategi apa lagi yang kalian lakukan ini, Bo? Kebo, mudah sekali ditebak ya. Dan kok strategi-strateginya kurang paten menurut saya. Masa ingin Jokowi diadili, tapi dengan cara menulis kalimat-kalimat adili Jokowi di jalan-jalan. Lah kalau ingin Jokowi diadili ya sudah, cari kasusnya ya, tentukan kasusnya, kumpulkan buktinya, lalu daftarkan perkaranya ke pengadilan. Bukan malah memprovokasi rakyat yang nggak jelas macam kayak gitu. Rakyat sudah nggak mudah kau bohongi lagi. Kalian itu kurang paten konsultan politiknya. Ganti aja lah, jangan pakai ChatGPT ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.